Adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita di sini yang bukan seorang Valkyrie, jadi dia memperkenalkan diri dengan canggung. Wanita itu sudah mengenalnya. Dialah yang menjatuhkan bukit kecil yang cukup besar itu. Senang bertemu dengannya. Lee tiba-tiba merasakan aura yang sangat kuat darinya, aura yang lebih besar dari para pejuang yang pernah ia temui sebelumnya. Dia memberitahunya bahwa komandan kepala akan segera datang, jadi dia harus menunggu bersama mereka. Lee langsung masuk ke barisan dan setuju, apalagi karena dia memiliki tanda pemburu manusia. Akhirnya Razgrad tiba, yang menurut Lee terlihat sangat luar biasa. Dia sudah tahu siapa dirinya, tapi kenapa dia mendapat julukan Putri Es? Dia memperkenalkan diri dan menyebutkan bahwa dia adalah komandan utama di medan perang ini. Seperti yang mereka ketahui, Ragnar telah gugur dalam pertempuran hampir seketika, jadi divisi Ragnar telah digabungkan dengan divisi Ciri. Dia memerintahkan Ciri untuk menjaga mereka dengan baik, yang langsung disanggupi oleh Ciri. Dan penilaian bagian ini selesai. Razgrad mengeluarkan sebuah gulungan, sambil menyatakan bahwa dia telah melihat pencapaian mereka dan mereka akan diberikan hadiah berdasarkan kontribusi mereka. Pertama, dia memanggil Lee ke depan. Dia berhasil mengalahkan seorang nol besar, pemimpin divisi mereka seorang diri. Sebagai hadiah, dia akan diberikan sekantong koin emas dan satu rune, beserta 10 poin kontribusi untuk legionnya. Lee ingin tersenyum, tapi dia belum bisa, meskipun dia ingin, karena dia mulai terkenal. Lee mengira pencapaian terbesarnya adalah mengalahkan Knoll, tapi para prajurit berpikir lain, karena mereka hanya melihatnya sebagai orang yang didatangi oleh seorang Valkyrie, yang menurut mereka jauh lebih mengesankan. Dia tidak mengerti mengapa, sehingga dia pun bingung. Dan Razgrad menyuruh mereka untuk tenang, karena mulai besok siang, mereka akan memulai perebutan benteng. Mereka akan menggunakan taktik hujan besi, dan para prajurit di sini yang akan ikut serta. Mereka semua bersorak setelah mendengar ini, tapi Lee sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Dia bertanya pada Hrolf, yang juga ikut bersorak, tapi Hrolf juga tidak tahu. Dia bersorak hanya karena semua orang juga melakukannya. Keesokan harinya, Razgrad berada di barisan terdepan, dan atas perintahnya, para prajurit tangguh itu maju menyerbu, siap melancarkan neraka kepada para Knoll dari bawah maupun dari atas. Bos Knoll lainnya, Red Eye, menggeram marah atas penghinaan terhadap bentengnya ini, dan seolah-olah para Knoll merasakan amarahnya. Mereka menyerbu maju, menolak membiarkan pasukan penyerang bergerak maju. Ciri sudah membuat rencana sebelum ini. Ketika pengepungan dimulai dan perhatian musuh teralihkan ke sisi itu, satu unit akan memanjat dinding benteng dan membuka gerbang. Untuk melakukannya, mereka harus mencapai tempat yang disebut ruang kendali sihir rune. Rolf menebak bahwa mereka akan melewati dinding menggunakan Iron Rain, bertingkah seolah dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi Lee paling penasaran tentang apa sebenarnya benda itu, semacam sihir teleportasi. Sekarang, ketika dia terjebak di dalam tong raksasa bersama 4 prajurit lainnya, dia merasa terkejut sekaligus agak kecewa. Rolf sangat bersemangat, dan seorang pria lain berteriak bahwa dia akan pergi ke Valhalla, meskipun mereka sebenarnya sudah berada di sana. Mereka mendapat izin untuk meluncur, jadi tong itu pun tertutup, membuat Lee benar-benar berada dalam kegelapan, sesuatu yang sangat tidak dia sukai. Meriam itu mengambil posisi dan menembakkan tong yang sudah terisi, dengan setiap orang di dalamnya mengalami pengalaman yang berbeda dan cukup unik. Langit pun dipenuhi dengan tong-tong terbang, dan semuanya akhirnya mendarat tepat di tengah benteng. Dilihat dari wajah-wajah mereka yang keluar dari tong, pengalaman itu sama sekali tidak menyenangkan. Lee lebih terkejut dari sebelumnya karena dia tidak mati. Ciri, yang tampaknya menjadi satu-satunya orang yang tidak terganggu oleh pengalaman itu, memberitahu mereka untuk bersiap-siap bertempur karena musuh akan segera datang. Benar saja, dari dalam tanah gerombolan serangga raksasa bermunculan, sampai-sampai seluruh tim dikepung. Rolf menjelaskan bahwa serangga raksasa bergerak dalam kelompok berisi 5 ekor, dan jika mereka berhasil mengalahkan pemimpinnya, yang lain akan tercerai-berai tanpa tujuan. Masalahnya, mereka semua terlihat sama, jadi mereka harus mengandalkan keberuntungan. Namun alih-alih melakukan itu, Lee menggunakan saganya dan bisa melihat mana yang benar-benar pemimpinnya. Dia pun memberitahu semua orang tentang hal itu. Tiba-tiba, Ciri bergegas mendekatinya, mendorong dirinya ke arahnya dan memintanya untuk menunjuk. Lee, yang tentu saja gugup, bertanya apa maksudnya, dan Ciri menjelaskan bahwa dia ingin Lee menunjuk para pemimpin sementara yang lain terus menyerang. Lee fokus sejenak dan mulai menunjuk mereka satu persatu. Ciri dengan mudah menembak jatuh mereka dengan bantuannya. Karena tidak ada pemimpin, para penyerang itu kehilangan tujuan dan dengan mudah dikalahkan. Setelah pemimpin terakhir tumbang, para serangga itu hanya saling memandang lalu pergi karena tidak ada alasan lagi untuk tetap di sana. Namun pestanya belum selesai karena seekor Gnoll memberi isyarat kepada saudara-saudaranya untuk menyerang yang kini semakin mendekat. Ciri menyuruh Rolf untuk membentuk unit terpisah dan menuju ruang kontrol karena mereka akan membersihkan area di sini.
Dia juga harus membawa Lee karena dia adalah prajurit Idun yang dapat diandalkan. Mendengar hal itu, Lee menatapnya dengan penuh tekad dan unit terpisah pun dibentuk. Rolf meraih bahu Lee dan memintanya untuk tetap dekat, lalu mereka mengaktifkan gerakan siluman, memungkinkan mereka menjauh dari pertempuran sengit di dekat mereka. Mereka sampai di sebuah dinding, tetapi Rolf tahu ada pintu tersembunyi di sekitar sini, jadi ia meraba-raba dinding sebelum membuka jalur tersebut. Ini terhubung langsung ke ruang kontrol, pada dasarnya merupakan jalur darurat. Saat mereka menelusuri lorong yang gelap itu, Lee tampak kesulitan dengan jaring laba-laba di sekitarnya. Ini menandakan bahwa tempat ini sudah lama tidak digunakan. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Namun para penghuni di sana mengamati setiap gerakan mereka dengan penuh antisipasi. Rolf memberitahu semua orang untuk berhati-hati melangkah, karena mereka tidak tahu apa yang mungkin bersembunyi di sini, dan Lee setuju. Orang yang mirip avatar itu juga setuju. Namun pada saat itu juga prajurit tak bernama A langsung dimangsa oleh laba-laba serigala yang langsung disadari oleh semua orang. Sayangnya udah terlambat untuk menyelamatkan rekan mereka karena makhluk itu sudah mulai mencerna tubuhnya. Lee menggunakan kemampuannya dan melihat bahwa jumlahnya lebih dari satu. Ada seluruh legiun laba-laba yang lapar akan daging mereka. Lee menenangkan dirinya, mencoba memikirkan apa kelemahan mereka. Kemampuannya memberitahu dia, dan tentu saja jawabannya adalah api. Lee memanggil pedangnya, membuat Rolf terkejut, lalu melemparkannya ke gerombolan laba-laba sebelum mengaktifkan efeknya yang menciptakan ledakan api besar. Saat itu terjadi, Lee langsung lari, menyarankan mereka untuk melakukan hal yang sama selagi masih ada kesempatan. Orang yang mirip avatar itu bertanya apakah dia benar-benar akan meninggalkan pedangnya, dan Rolf bertanya apakah dia seorang penyihir, lalu Lee menjawab pertanyaan pertama. Dia selalu bisa membuat yang baru. Dia membimbing mereka melewati lorong-lorong gelap menggunakan saganya, dan akhirnya mereka sampai di sebuah pintu. Jika mereka bisa berada di balik pintu itu, mereka seharusnya aman. Mereka langsung melakukannya dengan si pria avatar nyaris masuk sebelum seekor laba-laba yang sebenarnya hanya ikut berlari bersama mereka tanpa tahu apa yang sedang mereka hindari. Lee langsung menyingkirkannya dan berteriak pada yang lain untuk menutup gerbang, yang akhirnya berhasil mereka lakukan dengan susah payah. Setelah mereka semua menarik napas dalam-dalam, baru saja lolos dari maut, mereka melihat ke mekanisme kontrol di tengah ruangan. Rolf mencatat bahwa ini adalah ruang kontrol darurat. Ini adalah ruang kontrol tersembunyi kedua di benteng ini. Lee sekarang mengerti mengapa jalan menuju tempat ini begitu sulit. Dan karena tempat ini tersembunyi, tidak ada penjaga di sana. Rolf mengatakan bahwa mereka harus segera bergerak. Mereka harus segera membuka gerbang benteng agar bisa meminimalkan korban jiwa. Kunci otorisasi yang dimilikinya berhasil dan dengan semburan cahaya muncul sosok seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Black Fortress dan menanyakan perintah mereka. Dua orang lainnya terpukau, tapi Lee bertanya-tanya apakah mereka tidak sedang terburu-buru 5 detik yang lalu. Rolf langsung fokus dan memerintahkan wanita itu untuk membuka gerbang, dan dia mulai melakukannya, membuka gerbang di belakang mereka. Lalu Rolf segera berteriak agar dia menutupnya dan membuka gerbang benteng. Setelah kembali nyaris mati, Rolf mencatat bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Sekarang mereka hanya perlu mempertahankan tempat ini sampai pasukan mereka berhasil merebut benteng. Karena mereka punya waktu, saatnya membicarakan hal penting, selera mereka terhadap wanita. Namun sebelum mereka bisa membahas hal-hal filosofis seperti itu, Black Fortress mengatakan bahwa ada penyusup yang mendekati ruang kontrol, dan dia tidak hanya mendekat, tapi juga menendang gerbang hingga terbuka. Lee terkejut melihat dia melakukan itu pada pintu besi tebal, dan Rolf khawatir tentang laba-laba di luar. Tapi ternyata tidak perlu khawatir karena semuanya sudah diatasi. Pelakunya tidak lain adalah Red Eye, yang berteriak dengan suara menggelegar, bersumpah akan mencabik-cabik mereka. Lee tahu situasinya berbahaya, dan pikirannya tetap tertuju pada Heda saat mereka semua menyerbu masuk. Tapi ini bukan bos tingkat menengah. Dia berputar dengan palunya, memukul avatar itu tepat sasaran membuatnya terlempar ke dinding. Dia kemudian mencoba memusatkan perhatiannya pada Lee, tapi tidak menemukannya, karena Lee berada di atas, lalu meluncur turun untuk menyerang. Namun saat ia melakukan itu, Red Eye menyadari kehadirannya dan menjatuhkan palunya, menangkapnya dengan kedua tangan, lalu melompat dan melemparkannya ke posisi Pale Driver, berusaha mengambil nyawa dan kejantanannya sekaligus. Rolf berteriak memanggil Lee karena dia telah menerima serangan kritis. Lee mulai menghilang. Ia merasakan sensasi hangat dan cahaya putih menyelimutinya saat Red Eye hendak menghancurkannya. Namun setelah dipikir-pikir, dia sebenarnya tidak ingin mati sekarang. Rolf segera menggunakan saganya, meluncurkan proyektil api tepat ke arah Red Eye, sambil memberitahu dua lainnya untuk segera mengumpulkan diri, atau mereka tidak akan bisa keluar dari sini.
Red Eye tentu saja merasa kesal pada Rolf karena tidak ada yang berani mengganggunya. Namun pada saat itu dia ragu-ragu. Siapa yang harus dia bunuh duluan, pemanah yang terus mengganggunya, atau orang ini yang pada dasarnya sudah hampir hancur. Menyadari hal ini, Lee mengeluarkan jurus andalannya, berpura-pura seolah-olah dia sudah mati selama berminggu-minggu. Red Eye benar-benar tidak suka itu dan memutuskan untuk mengejar si pemanah. Dia akan menjadi yang pertama mati. Rolf harus melakukan sesuatu. Meskipun dia mungkin akan mati, dia tidak akan menyerah begitu saja dengan berdiam diri. Lee sekarang sudah bisa bergerak, tapi seluruh tubuhnya terasa sakit sampai-sampai dia merasa akan mati. Namun, dia belum mati, jadi dia menggunakan dash-nya dan meluncur tepat di antara kaki Red Eye, masuk ke dalam posisi seperti ular solid. Sayangnya, tampaknya dia terbelah dua, membuat Red Eye jatuh ke tanah sambil memegangi selangkangannya, berteriak kesakitan. Teman-teman Lee cukup terkejut dengan kejadian ini dan Rolf menyarankan agar dia segera menghabisinya. Itu adalah hal paling sedikit yang bisa mereka lakukan saat ini. Saat Red Eye menangis, Lee mendekat dan meminta maaf karena dia tahu sebagai sesama pria ini adalah serangan yang sangat rendah. Namun saat ia memanggil senjatanya, yang muncul justru sebuah palu raksasa, Skull Buster. Dengan menggunakan palu itu, ia mengakhiri penderitaan Red Eye. Lee tetap fokus pada sinkronisasinya karena kini telah naik menjadi 7%. Namun saat ia melakukan itu, yang lain langsung menyerangnya. Serangan terakhir dari para Knoll terjadi ketika Frostman dibunuh oleh salah satu prajurit Thor, Brochi, yang mendapat sorakan atas pencapaiannya. Namun Thor tahu bahwa Razgrid tidak tertarik padanya, melainkan pada orang lain itu, Lee. Malam itu mereka merayakan kemenangan karena semuanya telah mendapatkan sedikit waktu istirahat. Lee menjauh dari semua kejadian itu, menenangkan pikirannya saat ia duduk sendirian. Namun ia diganggu oleh Rolf yang bertanya apakah tubuhnya baik-baik saja. Lee masih merasa benar-benar payah, tapi Rolf mengatakan bahwa dia beruntung masih hidup. Saat ia dibanting ke tanah, ia pikir semuanya sudah berakhir untuknya. Tiba-tiba, seseorang lagi ingin ia bergabung dengan mereka. Itu adalah Ciri yang mencatat bahwa kontribusi mereka sangat besar dan sangat penting, sehingga dia ingin minum bersama mereka. Rolf merasa ini adalah sebuah kehormatan, karena dia selalu ingin minum bersama Ciri. Namun kemudian, semua orang ikut bergabung juga, jadi Ciri bersulang bersama mereka semua, meskipun Rolf marah dan Lee sama sekali tidak peduli. Saat acara berlangsung, Rolf menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Lee, dan saat melakukannya, ia melihat Ciri tertawa. Tampaknya dia juga bisa mengubah ekspresi wajah. Itu benar-benar mengejutkan. Beberapa saat kemudian, pesta pun berlanjut. Para pejuang saling menepuk perut dan para DJ mengguncang suasana hingga fajar. Lee, yang bukan tipe orang yang suka begadang, bertanya kapan siksaan ini akan berakhir. Seorang pria mabuk ingin menunjukkan sesuatu kepada Lee, dan karena takut dengan apa yang akan ditunjukkan, mereka langsung mencegahnya, karena mereka tidak ingin pejuang andalan mereka menjadi trauma. Razgrid datang, memanggil nama Lee, membuat semua orang menoleh ke arahnya. Jadi mengumumkan bahwa Lee kedatangan tamu, yaitu Heda, membuat semua orang bersorak untuk mereka, sementara Lee mengatakan mereka sebaiknya segera masuk ke dalam. Para pejuang masih bersorak, berharap mereka bisa kembali muda seperti itu. Tapi lupakan situs, mereka harus tetap melanjutkan pesta. Razgrid berkata lain karena besok mereka punya misi khusus, jadi semua harus tidur sekarang. Keesokan harinya tiba, dan Lee keluar sambil menguap. Yang lain langsung bertanya apa yang ia lakukan bersama Heda. Tapi Lee harus merahasiakannya, bukan karena mereka benar-benar melakukan sesuatu, melainkan karena liontin baru yang kini ia miliki. Ciri menyuruh mereka untuk mendengarkan dengan seksama. Mulai sekarang, mereka memiliki misi khusus untuk dilaksanakan. Target mereka terletak di sebelah timur benteng hitam. Ini adalah tambang kurcaci. Ketika para Gnoll merebut benteng, para kurcaci menutup tambang dan bersembunyi di dalamnya, tetapi sejak itu tidak ada kabar tentang mereka. Misi mereka adalah pergi langsung ke sana dan memeriksa situasi secara langsung. Lee mengenal para kurcaci dan menduga penampilan mereka tidak lazim, tetapi Rolf mencatat bahwa itu agak rasis. Namun, para kurcaci memang sangat tergila-gila dengan bir, jadi mungkin dia akhirnya bisa minum setelah sekian lama tidak mendapatkannya, meskipun kemarin dia juga sudah minum. Dia juga menjelaskan bahwa para kurcaci adalah ras yang paling jantan. Bahkan wanita-wanita mereka pun berjanggut, dan Lee tidak tahu harus merasa bagaimana tentang hal itu. Tapi Ciri menyuruh mereka diam, karena dia belum selesai berbicara. Perjalanan ke tambang kurcaci cukup jauh, jadi untuk meminimalkan waktu perjalanan sebanyak mungkin, sayangnya mereka akan menggunakan Black Lightning. Semua orang terkejut mendengarnya, bahkan Rolf. Tapi sekali lagi, dia sama sekali tidak tahu apa itu sebenarnya. Dia hanya bereaksi seperti biasanya. Beberapa malam yang lalu, Heda memberitahu Lee untuk merahasiakan semua yang akan dia katakan, karena dia punya sesuatu untuk diberikan kepadanya. Jantung Lee hampir berhenti saat dia melihat Heda menyibakkan rambutnya ke belakang. Tapi kemudian Heda memberinya kalung apel emas. Memakainya akan meningkatkan kecepatan pemulihannya secara signifikan.
Dan dia juga memberinya serpihan dari apel emas yang memiliki efek penyembuhan luar biasa, bahkan sampai perawatan kecantikan Eve. Terakhir, dia menciumnya di dahi untuk memperbarui berkatnya, sesuatu yang kini sangat diingat Lee saat dia berusaha menggali dirinya keluar dari salju. Black Lightning tampaknya benar-benar menggunakan peti mati sungguhan, dan Lee berhasil keluar dari peti matinya, terkejut karena masih hidup. Dia memang tidak mengharapkan sesuatu yang normal, tapi dia juga tidak pernah menyangka mereka akan meluncurkan mereka dalam peti mati, dan tampaknya tidak ada orang lain yang menduganya juga. Dia tampaknya baik-baik saja berkat kalung itu, tapi beberapa saat kemudian, mereka semua keluar dan bersiap di gerbang tambang, yang pintunya terbuka lebar, di mana mungkin mereka sedang dikelabui. Siri mengatakan bahwa mereka harus masuk ke dalam, dan mereka pun melakukannya. Seseorang berkomentar bahwa di dalam sini sangat gelap, tapi itu karena para kurcaci tidak suka cahaya matahari. Bahkan ada rumor bahwa mereka akan berubah menjadi batu jika keluar. Sementara para prajurit saling menyebarkan rumor, Siri memperkenalkan diri mereka, menjelaskan bahwa Razgrad mengirim mereka sebagai bantuan. Lee menggunakan saganya untuk melihat bahwa ada banyak sekali kurcaci di sini, tetapi ada sesuatu yang salah karena mata mereka merah dan dipenuhi amarah. Siri segera memberikan perintah untuk membentuk barisan perisai, dan para prajurit langsung melakukannya, tepat sebelum mereka dihujani banyak anak panah. Mereka tampaknya mengalami kesulitan untuk benar-benar menjaga barisan tetap rapat, tetapi akhirnya mereka berhasil melewatinya, dan Siri bertanya pada Lee apakah dia bisa mengidentifikasi musuh melalui celah-celah itu. Lee melakukan apa yang diperintahkan, dan melihat bahwa sebenarnya itu adalah zombie kurcaci yang membuat Rolf terkejut. Namun Lee tahu itu hanya berarti satu hal, semua kurcaci sudah lama tiada. Rolf bertanya apakah Lee yakin, dan Lee yakin karena meskipun namanya berbeda, mereka semua tetaplah zombie. Mereka bersiap untuk menembak lagi, memberi isyarat kepada Siri untuk kembali memberikan perintah barisan perisai. Namun salah satu prajurit mengatakan bahwa mereka tidak bisa, tidak dengan kondisi perisai seperti ini. Perisai-perisai itu bahkan nyaris tidak layak dijadikan kayu bakar. Saat mereka hampir dihujani anak panah, seseorang berlari masuk, tampaknya seorang kurcaci, dan melemparkan granat kejut tepat di depan mereka, lalu menyuruh mereka menutup mata. Dengan ledakan besar yang menyilaukan ini, para zombie pun sementara menjadi buta, dan regu itu bisa menuju ke kurcaci yang masih hidup, yang kemudian membimbing mereka melalui sebuah pintu jebakan. Rolf masuk lebih dulu tapi tersangkut, jadi si kurcaci langsung mendorongnya ke bawah. Setelah semua orang selamat, mereka mendapati diri mereka berada di bawah tanah yang sesungguhnya, yang sangat indah dengan berbagai jenis biji tersebar di sepanjang dindingnya. Mereka semua berkumpul bersama, dan si kurcaci menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah seorang vampir. Vampir itu tiba-tiba muncul kemarin saat fajar menyingsing, dan melakukan semua ini hanya dalam satu hari. Jika seseorang digigit dan dibunuh olehnya, mereka akan menjadi ghoul karena kutukannya. Dan jika seorang ghoul menggigit orang sehat, orang itu juga akan menjadi ghoul. 20 kurcaci yang mereka lihat di sini, termasuk dirinya, adalah semua yang tersisa. Siri bertanya, apakah vampir itu memiliki ciri khas? Dan si kurcaci pun menjelaskan bahwa ukurannya lebih besar dari manusia, serta memiliki kulit abu-abu. Vampir itu botaknya dengan mata hitam legam, dan kukunya terus memanjang, lebih suka menggunakan serangan fisik daripada sihir. Siri berbicara kepada kurcaci itu, memanggilnya Isaac, dan mengatakan bahwa jika ia ingin membalas dendam, sebaiknya ditunda dulu, karena mereka sebaiknya berkumpul kembali dan datang lagi di lain waktu, saat mereka lebih siap. Ia menolak, begitu juga dengan para kurcaci lainnya. Mereka semua sepakat bahwa hal ini harus dilakukan sekarang. Ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada balas dendam, karena baru-baru ini, di tambang inilah sebuah yont ditemukan. Para pejuang pun terkejut. Sekarang mereka semua memahami betapa seriusnya situasi ini, tapi sebenarnya tidak juga. Lee benar-benar mulai lelah dengan reaksi mereka, lalu bertanya benda apa itu. Apa otak mereka bekerja terbalik atau bagaimana? Tampaknya beberapa prajurit tahu apa sebenarnya benda itu, membanggakan betapa terkejutnya mereka saat mendengarnya, dan bahwa ini memang penting. Rolfe menyuruh mereka untuk segera membocorkan rahasianya. Apa yang bisa begitu penting? Ont sering disebut sebagai logam para dewa. Ini adalah material terkeras di dunia dan juga memperkuat kekuatan rune, bahkan Mjolnir terbuat dari itu. Karena mereka tidak bisa membiarkan biji seperti itu jatuh ke tangan musuh, mereka harus segera menanganinya. Isaac menghentikan mereka di sebuah benteng bawah tanah lainnya, sambil mencatat bahwa di lantai paling atas terdapat landasan suci, dan di sanalah Unt berada, jadi dia menduga para vampir juga ada di sana. Unt hanya bisa dimurnikan dengan cahaya bintang dan cahaya bulan, membuat Lee bertanya bagaimana mereka mendapatkannya, mengingat mereka berada di bawah tanah. Isaac menjelaskan bahwa bagian atas menara itu terhubung ke permukaan dan langit-langitnya bisa dibuka. Lee menganggap ini sebagai informasi yang sangat penting.
Karena sekarang sekitar tengah hari, para vampir seharusnya sedang melemah akibat sinar matahari. Mereka membuka gerbang dan melakukan serangan keras namun langsung ke para kurcaci undead, yang tampaknya justru menikmati situasi itu. Namun abaikan saja itu, mereka mulai saling bertarung dalam sebuah pertempuran antara kekuatan yang tak terhentikan dan tembok yang tak tertembus. Ciri menempatkan pasukan terdepan di barisan depan, lalu para prajurit Worf mulai beraksi menggunakan keahlian hebat mereka untuk memusnahkan saudara-saudara undead mereka. Dengan strategi ini, mereka terus maju berulang kali dengan Isaac menggunakan peralatannya untuk memastikan semua orang bisa sampai ke puncak dengan selamat meskipun mereka dulunya adalah rekan-rekannya. Akhirnya, mereka sampai di sana, dan saat membuka pintu, mereka melihat Unt tepat di atas landasan tapi tidak ada vampir. Lee menunjuk ke langit-langit dan di sanalah dia dengan para pemanah bersiap untuk menyerangnya. Lee membandingkannya dengan seekor jinel. Jelas ukurannya jauh lebih kecil, tapi ada sesuatu yang mengerikan terpancar darinya. Dia menggunakan saganya dan mengetahui bahwa dia adalah seorang Strigoi. Para pemanah mengarahkan panah mereka ke arahnya, tapi pada saat itu juga mereka semua tercabik-cabik dan Strigoi itu berhenti di depan Lee. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka semua bisa sampai di sini, karena sejujurnya, dia tidak suka orang-orang mengusik harta karunnya. Strigoi itu memberitahu Lee untuk tidak bergerak, kecuali dia ingin merasakan bagaimana rasanya kepalanya terlepas dari tubuhnya. Hal yang sama juga berlaku untuk anak buahnya. Bagaimanapun juga dia punya mata di belakang kepalanya. Siri bertanya pada Rolfe apakah dia baik-baik saja, dan dia mengonfirmasi bahwa bersama semua orang lain yang terkena, mereka baik-baik saja, tapi akan sulit untuk menembakkan busur mereka. Dia mungkin sengaja menyisakan mereka. Strigoi itu membenarkan hal tersebut. Bagi para prajurit tangguh seperti mereka, akan sangat sia-sia jika menghabisi mereka, jadi mereka akan dilahirkan kembali sebagai prajurit Ghoul kuat miliknya. Lee membayangkannya dan berpikir akan lebih baik jika mati saja pada saat itu. Tapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan berakhir sebagai prajurit baja. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arah Strigoi tanpa peringatan, hanya terdengar sedikit suara angin terbelah. Namun dia menangkap anak panah itu dengan mudah dan bertanya apakah mereka benar-benar berpikir bisa melawannya. Isaac menatap Siri, orang yang menembakkan anak panah itu, dan setuju bahwa daripada menjadi pelayan monster, lebih baik mereka mati sambil bertarung. Yang melepaskan semburan api dari meriamnya, membuat Strigoi tertawa karena aksi mereka sangat menyedihkan. Ia menerobos dinding api dan Siri memberitahu yang lain untuk membentuk barisan perisai dan melindungi Isaac. Mereka melakukan hal itu tetapi Strigoi menghantam tanah di bawah mereka, membuat semuanya terpental ke belakang dan melumpuhkan mereka untuk sementara waktu. Para kurcaci melancarkan formasi pusaran angin mereka padanya, tetapi tampaknya itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap Strigoi yang perkasa. Bahkan ia mengatakan bahwa itu hanya membuatnya geli. Ia hanya duduk di sana, menahan semua serangan itu. Dan Lee berharap ia tetap seperti itu sedikit lebih lama karena ia hampir membuka palka di atas, memperlihatkan sinar matahari. Ia benar-benar melakukannya saat kesempatan datang dan cahaya matahari memenuhi ruangan, membuat Strigoi terbakar dalam api ungu dan menjerit kesakitan. Lee juga mematahkan tuasnya agar tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Strigoi itu jatuh berlutut dan mereka semua mengelilinginya, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Rolf lebih penasaran ingin tahu apakah Lee tahu cara membunuh vampir, yang kemudian berpikir sejenak dan menebak bahwa mereka bisa mulai dengan menusuk jantungnya dengan pasak atau mungkin cukup menunggu karena vampir itu akan mati dengan sendirinya. Namun saat itulah ia menyadari sesuatu. Strigoi itu sedang melantunkan semacam mantra yang tampaknya memanggil awan badai di atas mereka. Mereka semua mengangkat senjata untuk menghabisinya dengan cepat, tetapi tepat saat senjata mereka mengenai, Strigoi itu berubah menjadi sekumpulan kelelawar kecil dan mulai menghalangi cahaya di atas. Bentuk utamanya sekarang adalah seekor burgo, dan ia berteriak kepada mereka, mengetahui bahwa ia tidak bisa lengah sekarang, jadi ia akan memastikan mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menyentuhnya. Lee menyadari bahwa dia akan melakukan sesuatu, dan benar saja, dia memuntahkan cairan hitam ke arah mereka, dengan Lee berteriak kepada semua orang untuk menyingkir, karena siapapun yang tidak bergerak langsung kehilangan seluruh dagingnya, hanya tersisa tulang belulang. Strigoi itu bertanya-tanya bagaimana mereka berani menyebut diri mereka pahlawan, padahal yang mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Arena itu semakin lama semakin mengecil. Hanya tersisa beberapa tempat lagi yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri, dan menyadari hal ini, Lee memutuskan untuk menghadapi dia, karena dia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dia menggunakan kemampuan charge-nya untuk mengejar Strigoi, yang menyebutnya bodoh sambil meludahkan asam tepat ke arahnya. Tetapi Lee menggunakan saganya berkali-kali, dan akhirnya berada tepat di belakang Strigoi, yang terkejut melihat bahkan yang terakhir pun hanyalah bayangan semu. Lee berteriak saat ia menyerang, tetapi pedangnya patah di kulit Strigoi, membuatnya terkejut.
Strigoi memberitahunya bahwa itu sangat disayangkan, tapi pedang seperti itu tidak bisa menembus kulitnya. Karena posisinya, Lee akhirnya jatuh di atas bahu Strigoi, yang kemudian menuntut untuk tahu apa yang sedang ia lakukan, dan Lee pun menjelaskan, tapi Strigoi menyuruhnya segera turun sekarang juga. Lee mengerti, tapi bagaimana caranya dia turun dari ketinggian seperti ini? Strigoi tidak peduli, tapi karena dia tidak dalam posisi untuk bernegosiasi, akhirnya dia memutuskan untuk menurunkan Lee, lalu mereka bertarung lagi. Namun Strigoi itu sebenarnya tidak peduli dengan kesepakatan mereka. Begitu dia mendekati tanah, dia akan membantingnya ke sana. Namun tiba-tiba Lee mulai bersinar, seolah-olah dalam situasi canggung seperti ini, sebuah saga baru telah muncul. Strigoi itu mengepakkan sayapnya menyuruhnya berhenti main-main, tapi Lee menyuruhnya untuk tenang saja. Bagaimanapun juga, dia sedang berusaha untuk fokus. Strigoi itu memanggilnya bajingan kurang ajar, tapi saat itulah Lee memahami saga barunya. Ini adalah salah satu kemampuan Castle Ted, puncak dari makhluk-makhluk terbang, mulai dari Griffin hingga naga. Mereka disebut adalah tunggangan Kalstead. Dengan menggunakan saga itu, Lee mengubah Strigoi yang menakutkan menjadi kelelawar lucu, dan dia turun perlahan bersamanya sementara yang lain menonton dengan kagum. Akhirnya Lee mendarat, dan Rolf bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka semua langsung mendekat untuk membelainya, tapi Riri ragu dan tetap di belakang. Namun setelah melihat wajah kecil Strigoi yang lucu, dia memutuskan untuk membelainya juga. Tapi hal ini membangkitkan sesuatu yang primitif dalam diri Strigoi, dan dia mulai melawan perintah Lee. Berani-beraninya mereka, anak-anak kurang ajar, berani-beraninya mengejeknya seperti itu, dia akan memastikan untuk membuat takhta dari tulang-tulang mereka yang tergigit dan memakan daging mereka sendiri. Mereka semua bersiap untuk bertarung. Lee tahu bahwa saga ini belum cukup lengkap. Tampaknya ada batasan berapa lama dia bisa mengendalikannya. Dalam hal ini dia menaiki Strigoi sekali lagi dan menjelaskan bahwa dia akan memberikan sebanyak mungkin kerusakan padanya. Jadi mereka harus menggabungkan kekuatan dan mengalahkannya. Yang lain setuju dan Lee menyerang bersama Strigoi langsung ke langit di mana dia menerima terik matahari sepenuhnya. Sebelum Lee mengarahkannya langsung ke bawah lalu melompat sendiri, membuat Strigoi itu mendarat tepat di wajahnya. Lee belum selesai karena dia memanggil pemecah tengkoraknya yang perkasa, menghantamkannya ke Strigoi. Entah bagaimana makhluk itu masih hidup, jadi Isaac menyuruhnya menyingkir dan melemparkan seluruh ranselnya ke Strigoi, menyebabkan ledakan api raksasa yang membuat Lee terpental dan jatuh tertelungkup. Mereka melemparkan semua yang mereka bisa ke dalam api, sementara Lee bertanya-tanya siapa yang membawa bahan peledak sebanyak itu di dalam ransel, dan Rolf bertanya apakah makhluk itu sekarang sudah mati. Lee melihat namanya yang mulai memudar dan menebak bahwa memang begitu. Setelah kesepakatan selesai, mereka semua berkumpul di peti di atas landasan, dan Isaac menunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka perjuangkan, yaitu Yuent, yang ternyata sangat kecil. Semua orang merasa agak kecewa, karena mereka telah berjuang begitu keras hanya untuk sesuatu yang sangat kecil. Tapi Isaac mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bijih ini cukup untuk membuat sebuah cincin. Ia mengatakan hal ini meskipun sebelumnya ia bilang bahwa jumlah ini cukup untuk membuat sebuah Mjolnir. Tapi lupakan saja soal itu sekarang. Isaac menutup peti itu dan memberikannya kepada mereka, karena ia akan menyerahkan kehormatan untuk meleburkannya kepada para pengrajin Valhalla. Seperti yang bisa mereka lihat, dalam situasi mereka saat ini, mereka tidak punya waktu atau kemampuan untuk melindungi dan meleburkannya. Ciri mengerti. Mereka akan menghormati keputusannya dan memastikan untuk mengantarkannya dengan baik. Setelah semua selesai, Rolf bertanya apakah mereka sekarang bisa mulai makan dan minum, yang disetujui oleh Isaac. Mereka akan memberikan 1 tong penuh bir untuk masing-masing dari mereka. Mereka semua bersorak untuk bir kurcaci yang terkenal itu, tapi Ciri menolak karena mereka tidak punya waktu untuk itu. Mereka harus segera kembali. Isaac berkata bahwa memakai mana lagi. Tapi mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong, jadi mereka semua harus mengikutinya, karena dia punya sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Ia membimbing mereka ke tempat yang menakjubkan, yaitu gudang senjata kurcaci legendaris. Mereka semua bersorak untuk karya agung para kurcaci. Rolf bahkan menemukan tusuk gigi entah dari mana, dan entah bagaimana, Isaac berkata pada Lee, agar tidak hanya berdiri di sana, dia juga harus memilih sesuatu, bukan? Lee setuju dan memutuskan untuk memeriksa setiap barang dengan saganya, di mana dia benar-benar bisa melihat tingkat kelangkaannya. Namun di antara semua barang hijau, dia menemukan 1 barang langka berwarna biru. Isaac berterima kasih karena dendam saudaranya terbalas dan memuji ketajaman mata Lee. Lee memilih Hawkswing Garb, satu-satunya barang biru di sana. Ia tahu barang itu ringan dan kuat. Namun, adakah kemampuan khususnya? Isaac mencatat barang itu bermantra khusus. Ia mengajari Lee. Saat darurat, Lee bisa pulang ke benteng dengan itu. Kemampuan barang itu memungkinkan Lee berubah menjadi seekor elang, dan ia berputar-putar di udara, bebas seperti burung.
saat mereka semua kembali ke benteng hitam. Setelah kembali ke benteng yang telah diperkuat, mereka melaporkan apa yang terjadi dengan Razgrid tentang Strigoi yang telah